Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham teman-teman, hindari yang namanya panic action dan panic buying. Bahwa apa yang dimaksud dengan panic action, ketika kita berada dalam kondisi tertekan, itu biasanya kita langsung panik dan melakukan sesuatu di luar kendali kita. Misalnya ada orang yang sedang dalam ancaman, dia terancam. Walaupun kesalahan bukan dia yang buat, biasanya orang-orang jahat selalu mengancam. Teman-teman yang merasa terancam dan terintervensi serta tertekan, jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Jangan takut dengan ancaman itu, karena biasanya orang ancaman itu hanya melakukan sesuatu untuk menggertak kita, sehingga kita mengambil keputusan yang sesuai dengan maunya dia. Kalau kita mengambil keputusan sesuai dengan maunya dia, apakah dia berhenti? Tidak. Dia akan tahu kelemahan kita dan kemudian dia akan melakukan ancaman yang kedua. Bahwa jangan melakukan panic action. Kalau kita diancam, maka jika itu merugikan kita, berikan jarak antara stimulus yang dia berikan dengan respon kita. So, jangan berada di bawah ancaman. Jika teman-teman berada di bawah ancaman, teman-teman harus ambil posisi untuk melakukan aksi yang bisa menyatakan kepada si pengancam bahwa aku nggak khawatir dengan ancaman itu, sehingga dia kalau melakukan ancaman itu dan pun dia melakukan, berikan jarak untuk kemudian disikapi dengan baik. Oke, nah teman-teman jangan terlalu banyak takut menghadapi manusia, karena hanya ada dua cara menghadapi manusia yang suka mengancam. Pertama, kita takut dan dia akan memanfaatkan ketakutan kita. Yang kedua, kita adalah cerdas mengatasinya, baik dengan cara mengatasi karena diri kita sendiri maupun dengan tindak-tindak apapun, karena ingat, ancaman adalah tindakan pidana. So, teman-teman jangan mau terukur oleh manusia. Jangan melepaskan sesuatu untuk menyenangkan orang-orang yang mengancam kita, karena sejatinya everything is okay, semua akan baik-baik aja. Dia hanya akan mempengaruhi kita untuk mengikuti apa mau dia. Itu panic action. Atau misalnya teman-teman lagi dalam tertekan, berantem dengan suami, lalu melakukan panic action. Dengan cara apa? Dengan cara kabur dari rumah. Nggak boleh. Atau seorang suami melakukan panic action dengan cara apa? Dengan cara dia mengucapkan talak. Itu nggak boleh. Oke, yang kedua, tidak boleh panic buying. Ketika teman-teman pergi ke satu tempat, melihat atas harga diskon, teman-teman beli. Nyampe di rumah ternyata nggak perlu. Nyampe di rumah ternyata nggak kepake. Nengok diskon besar-besaran, tahu-tahu teman-teman beli. Itu panic buying. Tidak boleh dilakukan oleh orang beriman. Tidak ada salahnya ketika kita melakukan sesuatu, ya, melihat sesuatu yang baik, lalu kemudian atau barang murah, kita pikir dulu dia memang murah. Tetapi apakah kemudian kita tetap mengeluarkan uang? Kita tetap mengeluarkan uang untuk itu. Hanya saja kita sedang dipermainkan dengan diskon yang belum tentu itu akan menguntungkan kita. Padahal yang tidak bermanfaat, berikan jeda antara keinginan dengan aksi. Jangan panik buying. Beli sepatu murah, beli, ujung-ujungnya nggak kepake. Beli tas murah, ini diskon 50%, berarti saya untung 50%, ujung-ujungnya nggak kepake. Padahal ketika misalnya sepatu itu harganya 500.000, diskon 50% jadi 250.000, kita sedang tidak untung 250.000, kita tetap sedang mengeluarkan uang 250.000-nya. Nah teman-teman, hati-hati ya, jangan panik buying. Pastikan yang semua kita beli kita pakai, ya. Jangan panik dengan harga diskon dan seterusnya. Terima kasih panic action dan panic buying untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menemani. Noloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.